Masih. Nah, Ibu, dalam pengasuhan anak ini, di sesi yang kedua adalah cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Ibu ada yang punya balita di bawah 2 tahun, Bu? Ada. Gimana, Bu, cara mengasuhnya? Susah nggak, Bu? Lumayan. Lumayan susah, Ibu ya. Maaf, dengan Ibu siapa tadi, Bu Neng ya? Ya. Oh iya. Ibu, di sini ada beberapa tips agar anak tidak berperilaku buruk. Ini untuk di bawah 2 tahun ya, Bu ya. Ya. Salah satunya begini, Bu. Membuat lingkungan aman bagi anak. Di sini ada, kita lihat di gambar ini, privat ini, ada barang pecah belah gelas yang ditaruh di atas. Karena apa, Bu? Untuk anak usia dini, untuk anak balita, dia tidak tahu mana barang bahaya atau tidak. Sehingga kita selaku orang tua harus lebih bijak lagi meletakkan barang-barang di yang tidak terjangkau oleh anak ya, Bu ya. Ya. Karena apa? Ketika anak mengambil dan kemudian pecah, melukai badan anak bisa saja jadi menangis dan dia bisa menjadi berperilaku buruk. Yang selanjutnya, Ibu, membatasi anak menonton TV. Ibu, berapa jam anaknya nonton TV di rumah, Bu? 2 jam. Yakin 2 jam? Ya. Film kartunnya loh, Bu, banyak banget ya, Bu ya. Jadi orang tua yang bijak akan membatasi anaknya menonton TV. Kapan saatnya anak menonton TV dan kapan waktunya dia harus selesai menonton TV, mungkin untuk mengaji, belajar ya, Bu ya, atau Ya. mungkin sudah waktunya tidur. Nih, jadi biasanya, Bu, kalau anak terlalu capek, itu tadi dia akan rewel dan akan berperilaku buruk. Yang selanjutnya, Ibu, mengalihkan perhatian anak. Di dalam privat ini terlihat si Ita, dia menangis, Bu. Kalau dalam filmnya ini meminta es tungtung. Nah, sama Bu Lili, si Ita ini dialihkan perhatiannya untuk melihat burung di atas pohon. Ada burung di atas pohon. Coba deh lihat, sehingga perhatian si Ita beralih ke burung. Sehingga anak tidak lagi berperilaku buruk. Yang berikutnya, menjelaskan akibat perilaku buruk terhadap anak. Contohnya begini, Bu. Namanya anak-anak, dia kan sering tidak paham mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga pada saat melakukan hal-hal buruk, kita selaku orang tua itu harus menjelaskan. Nggak serta-merta marah ya, Bu ya. Ya. Contohnya seperti ini. Si Ita menggambar di dinding. Banyak ya, Bu, di rumah kita gambaran ya, Bu ya? Ya. Iya, seharusnya kita kasih penjelasan ke anak bahwasanya menggambar tidak di dinding, tetapi ada tempat khusus di kertas ataupun di papan tulis. Misalnya seperti Ibu tuh ya, Bu ya. Ya. Yang jelas, Ibu? Ya. Insya Allah Nah, jelas. dilanjut, Ibu ya. Yang berikutnya adalah cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Ibu, ada yang anaknya usia 2-8 tahun, Ibu? Ada. Ibu Nova ya. Ibu Nova anaknya Iya. umur berapa, Bu? 8 tahun. 8 tahun. Iya. Gimana, Bu? Susah buka, Bu? Ininya, Bu? Ya lumayan susah, Bu. Masih tetap susah Iya. ya, Bu ya. Jadi di sini untuk anak usia 2-8 tahun adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nih. Contohnya, di sini Agus pulang dalam keadaan baju kotor karena di sekolah dia berantem dengan teman sekolahnya. Terus yang berikutnya, ketika Ibu Lili mendapatkan si Agus berantem dan baju kotor, Ibu Lili cukup bersabar dan menyelesaikan bersama suami di rumah. Pak Agus di sini anak hanya diminta untuk duduk dan dijelaskan bahwasanya perilaku dia tidak baik dan sehingga tidak boleh diulangi lagi. Jadi harus sabar, Bu ya. Ya. Kalau anaknya berantem di sekolah, jangan malah suruh balas, tapi cobalah nasihati baik-baik antara ibu dan ayahnya, membuat aturan bersama anak sehingga si Agus ini harus tahu kesalahannya apa dan harus seperti apa nantinya. Nih, ada lagi gambarnya di sini, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Ceritanya ini, Bu ya, si Agus ini
apa ya Bu, nakal sama adiknya si Ita, sehingga si Ita nangis. Nah, Bu Lili ini sangat sabar menangani si Agus. Bu Lili hanya minta Agus untuk berhenti menggoda adiknya dan berdiri di pojok ruangan untuk menenangkan diri, sehingga si Agus nanti bisa benar-benar tenang, yang pada akhirnya sudah tidak berperilaku buruk lagi. Nah, di sini berikutnya mengajukan tindakan yang tidak berbahaya hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, misalkan seperti ini, Bu. Terlihat di sini Ibu Lili sedang berjalan dengan beberapa temannya dan si Ita nangis, minta es. Sebagai orang tua yang bijak, tidak lantas memarahi si Ita, tapi Bu Lili lebih memilih menenangkan si Ita. Itu tadi, Bu ya. Ya. Nah, Ibu, di rumah misalkan anak melakukan kesalahan, Ibu pernah nggak membuat aturan bersama anak? Terus konsekuensinya apa? Misalkan itu tadi kayak si Ita yang berantem. Konsekuensinya karena kakaknya melakukan kesalahan, maka dia harus berdiri di pojok ruangan untuk menenangkan diri. Atau misalnya ini, si Agus ini berantem, maka konsekuensinya dia diminta untuk tidak bersekolah dulu karena takutnya nanti masih berlanjut. Ibu pernah nggak Bu seperti itu Bu di rumah Bu? Ibu membuat aturan dengan anak, nanti kalau kamu seperti ini, maka hukumannya akan seperti ini. Pernah Bu ya? Ya. Bisa ya Bu ya? Ya. Insya Allah, iya. bisa. Itu harus disepakati Bu antara ibu, bapak, ibu selaku orang tua dengan anak. Paham Ibu? Paham. Masih semangat Ibu? Masih. Halo Ibu. Ya, halo. Ya Bu, selanjutnya kita akan melihat film ya Bu ya dari materi ini. Ini kalau di buku pintar Ibu itu ada di 2B, pengasuh anak cerita 2B. Tapi kita akan coba tayangkan filmnya Ibu. Mohon diperhatikan ya Bu. Nanti, Ya. Jadi nanti ketika saya meminta pendapat Ibu, Ibu akan paham. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi. Itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Tidak akan bermain dengan teman-teman itu yang ini. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-teman. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri temanmu Agus. Itu bagus. Bapak, tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh, Ita. Coba lihat, Nak. Kamu menggamari apa ini? Coba, Ita ingat tidak? Kalau mau menggambar, kita mestinya menggambar gimana? Pintar. Nah, kalau kita menggambar di tembok, kita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok kita boleh nonton film Uji lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena kita sudah menggambar di tembok. Setuju? Ibu, Ya. jelas tadi filmnya ya Bu ya? Jelas. Iya. Coba sekarang saya mau nanya ini. Tadi kan kita udah lihat filmnya bareng-bareng. Coba sih saya mau nanya, kalau menurut Ibu apa yang mereka pelajari dari cerita tersebut? Ada yang bisa menyampaikan Ibu? Silakan.
Ya Ibu, oh ya Bu Ning, silakan Bu Ning, gimana menurut Ibu? Silakan Ibu. Oh iya Ibu, makasih Bu, bagus sekali ya. Terima kasih Bu Ning ya, udah ngasih masukannya. Oh, bagus Bu ya. Ya. Selanjutnya Ibu Nova, coba apa tadi Ibu Nova kayaknya tunjuk tangan gimana Ibu? Gimana Ibu? Oh ya, jadi jadi gitu Bu ya. Iya, makasih Bu Nova ya. Ada yang mau menyampaikan lagi? Oh sudah, ya. Jadi begini Bu ya. Dari film tadi kita bisa ambil hikmahnya, ceritanya seperti ini. Bu Lili tetap bersikap lembut ya Bu ya. Ya. Walaupun si Agus itu sudah berantem, tapi Bu Lili tegas untuk meminta kepada Ita aturan memerhati aturan yang sudah dibuat. Jadi si Agus itu tadi ketika berantem dia harus merenung apa kesalahan dia, sehingga untuk hari besoknya saja dikasih konsekuensi untuk tidak berangkat sekolah dulu, tidak bermain dengan teman-teman dulu. Gitu tadi Bu ya, seperti itu Bu ya. Yang berikutnya tuh tadi untuk Ita yang tadi menggambar di dinding, ini sering ya Bu kita temui di rumah ya Bu ya. Itu pun sebenarnya kita harus tegas loh Bu. Jadi bukan dengan kekerasan, tapi kita cukup memberitahu kepada si Ita kalau hal itu nggak bagus. Nah, kita hanya mengarahkan ke yang lebih baik, misalkan menggambar itu harusnya ada di kertas atau di buku gambar ya Bu ya, di papan tulis. Nah, di situ tadi berdasarkan film kita diajak untuk membersihkan lagi. Jadi dia pun harus bertanggung jawab untuk membersihkan temboknya sehingga sampai bersih, dan kita mendapat sanksi apa tadi Bu? Tidak boleh nonton film kunyil gitu. Kira-kira kalau ini diterapkan ke anak kita bisa nggak ya Bu? Insya Allah bisa. Itu tadi Bu ya. Jadi poin pentingnya adalah kita memberikan pelajaran ke anak itu tidak harus dengan kekerasan. Bisa dibicarakan, bisa disepakati, tapi kita harus tegas, gitu Bu ya? Ya. Nah, selanjutnya adalah tadi itu si Agus menggoda adiknya sehingga si Ita nangis. Ibunya memberikan waktu Agus untuk menenangkan diri. Si Agus suruh berdiri di pojokan selama 5 menit untuk menenangkan diri. Nah, setelah tenang baru mereka boleh bermain lagi. Ini kayaknya bagus banget loh Bu kalau dicontoh di rumah Bu ya. Iya. Buku pintar yang ibu-ibu bawa itu, yang ibu-ibu pegang sekarang, kalau mau lihat itu di ceritanya bagian yang 2C Bu. 2C Bu ya. Nah, Ibu bagaimana? Apakah ada yang mau menanggapi lagi, menambahi tentang cerita tadi itu Ibu? Paham Ibu? Paham. Paham. Ada yang ngantuk nggak ini Bu? Enggak ya? Oh Ibu luar biasa. Ibu di sini hebat-hebat semua. Ibu, jadi dari apa yang kita pelajari hari ini, cobalah Ibu terapkan di rumah Ibu ya. Coba sedikit demi sedikit Ibu sampaikan ke suami, ke anak Ibu supaya menjadi pembelajaran. Kita di sini belajar bareng Ibu ya, bukan saya mengajari, tapi kita di sini memang untuk belajar bersama. Ya.